Udah muncul, Dara. Udah muncul. Udah. Oke. Mulai ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita yaitu mengenai penyakit autisme spektrum disorder. Di sini ada dosen pengampu kita yaitu ada Ibu Akta Ririn Aristawati dan ada anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri Amila Suci Wulandari dengan NIM 151-2000-161, ada Pramudita Arianto 151-2007, Anissa Nurrahma 151-2029, Maisya Paramita NBI 151-200185 dan Nilatur Rohmatika NBI 151-2025. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nilatur Rohmatika. Silakan Zoom dan ruang ini saya persilakan. Pengertian dari autisme. Autisme adalah sekelompok gangguan perkembangan yang berpengaruh hingga sepanjang hidup yang memiliki dasar penyebab gangguan perkembangan di otak. Istilah autisme dalam bahasa Yunani berasal dari kata autos yang berarti diri sendiri dan isma berarti aliran. Autisme merupakan suatu paham yang tertarik hanya pada dunia sendiri. Autisme dikemukakan oleh Leo Kanner yang mendeskripsikan gangguan tersebut sebagai ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, gangguan berbahasa, pembalikan kalimat, adanya aktivitas bermain, repetitif, dan stereotip, rute ingatan yang kuat, dan keinginan obsesif untuk mempertahankan keteraturan di dalam lingkungannya. Menurut WHO, ICD-10 mendefinisikan autisme, khususnya childhood autism, sebagai adanya keabnormalan dan atau gangguan perkembangan yang muncul sebelum usia 3 tahun dengan tipe karakteristik tidak normalnya 3 bidang, yaitu interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku yang diulang. Autisme merupakan gangguan perkembangan neurobiologis yang sangat kompleks atau berat dalam kehidupan yang panjang, meliputi gangguan pada aspek interaksi sosial, komunikasi, bahasa, perilaku, gangguan emosi, dan persepsi sensori, serta pada aspek motoriknya. Gejala autis muncul pada usia sebelum 3 tahun. Dari definisi di atas dapat disimpulkan, autisme merupakan gangguan perkembangan anak yang bersifat kompleks. Kompleks terlihat sebelum usia 3 tahun, anak tidak mampu untuk berkomunikasi dan mengekspresikan perasaannya akibat perilaku serta hubungannya dengan orang lain menjadi terganggu. Keadaan tersebut akan mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Autisme disebut sebagai ASD atau Autism Spectrum Disorder. Kriteria dari gangguan autism. Defisit terus-menerus dalam komunikasi sosial dan interaksi sosial dalam banyak konteks. Seperti yang dituturkan berikut ini, baik dewasa maupun berdasarkan sejarah. Contoh di bawah ini bersifat ilustrasi dan tidak mendalam. Yang pertama, defisit dalam timbal balik sosial, emosional, berkisar misalnya dari pendekatan sosial yang abnormal dan gagalnya percakapan normal. Untuk mengurangi berbagai minat, emosi, atau pengaruh kegagalan untuk memulai atau menanggapi interaksi sosial. Defisit dalam perilaku komunikatif nonverbal yang digunakan untuk interaksi sosial, misalnya dari komunikasi verbal dan non-verbal yang tidak terintegrasi dengan baik untuk kelainan dalam kontak mata dan bahasa tubuh, atau defisit dalam pemahaman dan penggunaan gerak tubuh, seperti kurangnya ekspresi wajah dan komunikasi nonverbal. Yang ketiga, defisit dalam mengembangkan, memelihara, dan memahami hubungan, mulai dari misalnya dari kesulitan menyesuaikan perilaku agar sesuai dengan berbagai konteks sosial, seperti kesulitan dalam berbagai permainan imajinatif atau dalam berteman, untuk tidak adanya minat pada rekan-rekan. Pola perilaku minat atau aktivitas yang terbatas dan berulang seperti yang
dimanifestasikan oleh setidaknya dua hal berikut. Saat ini atau berdasarkan sejarah, contoh bersifat ilustratif tidak mendalam. Yang pertama ada stereotip atau gerakan motorik berulang. Penggunaan benda-benda atau tutur kata, misalnya stereotip motorik sederhana, membariskan mainan atau melemparkan benda-benda, dan kata-kata yang bersifat idiosinkratik. Yang kedua, bersikeras terhadap kesamaan kebiasaan mutlak yang melekat, perilaku berulang-ulang atau perilaku non-verbal, dan verbal yang ritual, misalnya tekanan ekstrim terhadap perubahan-perubahan kecil, kesulitan terhadap transisi, pola pemikiran yang kaku, kritik ritual, kebutuhan untuk mengambil rute atau makanan yang sama setiap hari. Yang ketiga, keterbatasan tinggi, minat yang tidak wajar pada intensitas dan fokusnya, misalnya ketertarikan kuat pada atau kegemaran terhadap objek yang tidak biasa, berlebihan terhadap minat yang terbatas atau preservatif. Yang keempat, hiperaktif. Untuk input sensorik atau minat yang tidak biasa pada aspek sensorik dari lingkungan, misalnya ketidakpedulian terhadap rasa sakit, rasa negatif terhadap suara atau tekstur, berlebihan dalam membawi atau menyentuh suatu objek, daya tarik visual dengan cahaya atau gerakan. Lalu harus terdapat gejala dalam masa perkembangan awal, namun mungkin tidak sepenuhnya terwujud hingga penggunaan sosial melebihi kapasitas yang terbatas, atau bisa jadi tertutupi dengan strategi yang telah dipelajari di kemudian hari. Lalu gejala menyebabkan gangguan yang signifikan secara klinis dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau area penting lainnya dari fungsi saat ini. Gangguan semacam ini tidak dijelaskan secara lebih oleh kecacatan intelektual atau gangguan perkembangan intelektual atau keterlambatan global. Kecacatan intelektual dan gangguan spektrum autism sering terjadi di saat yang sama. Untuk membuat diagnosis komorbiditas gangguan spektrum autis dan kecacatan intelektual, komunikasi sosial harus di bawah yang diharapkan untuk level perkembangan umum. Catatan, individu dengan diagnosis gangguan autis, gangguan Asperger, atau gangguan perkembangan pervasif yang tidak ditentukan harus diberikan diagnosis gangguan spektrum autisme. Individu yang memiliki defisit yang nyata dalam komunikasi sosial, tapi gejalanya tidak memenuhi kriteria untuk gangguan spektrum autisme, harus dievaluasi untuk gangguan komunikasi sosial atau pragmatis. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penyebab gangguan. Penyebab gangguan ini terjadi pada otak anak, menyebabkan tidak dapat berfungsi selayaknya otak normal, dan hal ini termanifestasi pada perilaku penyandang autisme secara menonjol pada 3 bidang, seperti gangguan sosial, gangguan komunikasi, dan gangguan perilaku dengan minat terbatas dan berulang. Yang pertama, gangguan perkembangan interaksi sosial. Contohnya, anak autis ini mengalami kesulitan membaca dan memahami pikiran dan perasaan orang-orang di sekitarnya, dan sebaliknya. Mereka juga tidak dapat memahami kapasitas mereka sendiri untuk mempengaruhi atau mengubah lingkungan mereka. Dengan demikian, anak-anak dengan autisme tampaknya tidak memiliki minat dalam interaksi sosial. Namun beberapa anak memiliki hasrat sosial tetapi tidak mampu menjalani interaksi sosial tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, gangguan komunikasi. Contohnya seperti anak autis memiliki kemampuan komunikasi yang berbeda, yang mengalami kesulitan memahami fungsi sosial komunikasi verbal. Mereka mengambil bahasa secara harfiah dan merasa sulit untuk memahami konteks bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, anak autis lebih ekspresif daripada reseptif. Beberapa anak juga mengalami keterlambatan bahasa. Yang ketiga, gangguan minat terbatas dan perilaku berulang. Contohnya, anak autis ini memiliki minat yang terbatas dan terjebak dalam rutinitas, seperti suka menumpuk mainan, ada juga perilaku repetitif seperti obsesi terhadap suatu objek. Misalnya, sangat tertarik dengan jadwal atau objek tertentu. Rutinitas dan ritual penting dalam kegiatan anak autis, seperti melakukan sesuatu yang urutan tertentu, memakai pakaian tertentu,
makan makanan tertentu, rutinitas membuat anak autis dapat diprediksi dan diatur dalam dunianya, sehingga mereka merasa sangat tertekan jika ritual dan rutinitasnya terganggu. Next. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penanganan gangguan. Gejala autisme ini muncul di awal perkembangan anak, dan gejala ini dapat bertahan sepanjang hidup anak. Oleh karena itu, pendekatan terapi harus mendorong perkembangan kompetensi anak dalam berbagai aspek perkembangan. Misalnya bahasa, sosial, motorik. Stimulasi dini merupakan jawaban untuk membantu anak autis agar anak autis dapat mengoptimalkan perkembangan dan pembelajarannya. Anak-anak dengan autisme membutuhkan bantuan untuk membangun hubungan sosial, belajar bahasa, dan mengatur perilaku mereka. Proses pendampingan anak autis juga perlu didukung penuh oleh para ahli dari berbagai bidang keilmuan, seperti terapi wicara, yaitu untuk membantu merangsang dan meningkatkan kemampuan berbicara dan berbahasa. Yang kedua, terapis okupasi, untuk membantu merangsang dan meningkatkan kemampuan motoris kasar dan halus, terutama dalam membantu kemampuan belajar atau menulis, dan merawat diri, yaitu mandi dan pakaian. Yang ketiga, psikologi dan terapis perilaku, membantu mengembangkan manajemen perilaku, mempersiapkan anak untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungan, contohnya di rumah dan di sekolah, dan juga membantu orang tua mempersiapkan anak untuk berbagai perubahan. Yang keempat, pendekatan pendidikan, membantu menyiapkan sarana dan prasarana, serta strategi pembelajaran yang membantu anak mempelajarinya. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan pada bab 2, analisis kasus. 2.1, deskripsi kasus. Data pasien sendiri, nama pasien A, umur 4 tahun, nama kecil A, jenis kelamin laki-laki, alamat di Bandung, agama Islam, status belum menikah, dan pendidikan sekolah berkebutuhan khusus. Data ini diperoleh dari F, yaitu ibunya. Kebenaran anamnesa dapat dipercaya. Keluhan utama adalah keterlambatan perkembangan. Riwayat penyakit sekarang. Pasien lahir cukup bulan dibantu oleh bidan dengan persalinan normal. Berat badan lahir pasien 3.100 gram, panjang badan 50 cm. Saat lahir, pasien tidak langsung menangis. Tidak ditemukan kelainan dan cacat bawaan. Pada saat hamil, usia ibu 25 tahun. Selama masa kehamilan, ibu tidak pernah mengeluh gejala apapun dan tidak pernah merokok maupun meminum alkohol. Pasien mendapatkan ASI eksklusif selama 2 tahun, dan pasien disusui langsung dari puting ibu dan digendong selama bayi. Riwayat imunisasi dasar lengkap dan pasien diberikan imunisasi tambahan MMR. Pasien tidak memiliki riwayat kejang. Pada usia 10 bulan, pasien baru mulai merangkak. Pada usia 18 bulan, pasien baru bisa mulai berjalan. Untuk kemampuan berbicara, mengalami keterlambatan sampai usia 2 tahun. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, speech delay. Pasien lebih senang bermain sendiri. Saat diajak bicara, pasien seperti acuh tak acuh, tidak mau menjawab, jika ditanya tidak mau menatap lawan bicaranya. Pasien juga mudah teralihkan saat diajak bicara. Next. Tidur pasien juga tidak teratur dan lebih sering tidur malam hari atau larut malam. Pasien lebih senang bermain dengan bola kecilnya dibandingkan mainan yang lain. Preokupasi. Ibu pasien juga bercerita bahwa pasien sering tertawa sendiri sambil loncat-loncat dan tepuk tangan jika tidak ada kegiatan atau jika dibiarkan sendiri.
Sekarang pasien sedang mengalami terapi perilaku mulai usia 3 tahun. Setelah mendapatkan terapi, pasien sudah mulai mengerti jika diperintah. Misalnya, diperintah untuk menyimpan pensil warna dan tidak terpaku pada satu warna pensil saja. Kegiatan lain seperti makan, memakai baju, dan buang air harus ada yang menemani. Activity of daily living belum sempurna. Ketika pasien menginginkan sesuatu, pasien hanya menarik tangan orang di sekitarnya. Riwayat penyakit dahulu. 1. Riwayat gangguan psikiatri sebelumnya. Tidak ada riwayat gangguan psikiatri sebelumnya. 2. Riwayat gangguan medis. Pasien mulai diterapi pada umur 3 tahun sampai sekarang. Scroll lagi, Bo. Pasien diterapi di sekolah berkebutuhan khusus. Kurang atas, Mil. Ya. Pasien mulai diterapi umur 3 tahun sampai sekarang. Pasien diterapi di sekolah berkebutuhan khusus, di Justice Hurip, dan menjalani diet tepung dan susu. Casein free, gluten free. Riwayat penyakit dalam keluarga, tidak ada riwayat penyakit. Riwayat hidup penderita. Riwayat perkembangan kepribadian. Masa prenatal dan perinatal. Pasien lahir cukup dibantu bidan dengan persalinan normal, berat badan 3.100 gram, panjang badan 50 cm. Saat lahir, pasien tidak langsung menangis, faktor presipitasi, tidak ditemukan kelainan atau cacat bawaan. Pada saat hamil, ibu berusia 25 tahun. Selama masa kehamilan, ibu tidak mengeluh gejala apapun, tidak merokok atau minum alkohol. Pasien juga mendapatkan ASI eksklusif selama 2 tahun dan disusui langsung dari puting ibunya dan digendong selama bayi. Riwayat imunisasi dasar lengkap dan pasien diberikan imunisasi tambahan MMR. Tidak ada riwayat kejang. Pada masa kanak awal pada usia 0-3 tahun, pasien tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarganya. Pasien tinggal satu rumah bersama ayah dan ibunya. Pada usia 2 tahun, pasien sudah diajarkan toilet training oleh ibu dan ayahnya. Pasien dibiarkan berlama-lama di dalam toilet sampai pasien merasa bosan. Perkembangan motorik halus dan kasar tampak normal. Sampai usia 3 tahun, kontak mata terbatas. Amilah. Tidak ada senyum sosial dan dapat mengeluarkan kata-kata. Usia 4 tahun, sudah ada sedikit kontak mata, namun hanya dipertahankan selama 3 detik. Respon terhadap panggilan, namun hanya mengeluarkan kata seperti mama. Perkembangan motorik halus dan kasar baik, terdapat flapping fingers. Pasien sudah mulai mencoret-coret tembok dan buku. Hubungan pasien dan orang tua baik dan tidak pernah melarang pasien untuk mencoret-coret di tembok atau buku. Riwayat pendidikan di sekolah berkebutuhan khusus di Jatisurip, aktivitas sosial, pasien dikenal sebagai orang yang baik, tapi hanya cenderung mengurung diri di rumah, menarik diri dari masyarakat, dan tidak mempunyai banyak teman. Riwayat keluarga, pasien anak pertama dari 2 saudara dengan jarak kelahiran 2 tahun. Analisis kasus dari gejala, tidak bisa atau menurunnya kemampuan interaksi komunikasi sosial, tak acuh saat diajak berkomunikasi temannya, senang menyendiri-sendiri, seperti memiliki dunianya sendiri, tidak menatap lawan bicaranya. Gejala ini muncul. Menurunnya merasakan emosi seperti tidak mengungkapkan emosi, tidak peka terhadap perasaan orang lain, muncul. Menurun atau tidak bisa melakukan komunikasi verbal dan nonverbal, seperti sulit memulai atau meneruskan percakapan, tidak merespon saat dipanggil, perkembangan kemampuan verbal terlambat. Gejala ini muncul. Sulit mengatur tindakan sehingga sulit menyesuaikan diri dengan sekitar, tidak muncul. Pola perilaku yang berulang dan terbatasnya perhatian dan aktivitas seperti mengalami ekolia atau mengulang kata terus-menerus, menggerakkan tubuh secara berulang, tidak muncul.
menggemari atau fokus pada hal yang berlebihan atau hal yang tidak biasa, seperti menggigit tangan, terlalu fokus atau terlalu menyukai pada benda tertentu. Gejala ini muncul. Bersikeras dan tidak fleksibel dengan hal atau rutinitas yang sama, tidak muncul. Selanjutnya, hiper atau hiperreaktiviti terhadap input sensorik atau minat yang tidak biasa pada aspek sensorik lingkungan, seperti sensitif dengan cahaya dan sentuhan, tidak merespons rasa sakit dan suara, berlebihan dalam menyentuh atau mencium bau sesuatu, tidak muncul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan di 2.3. Di sini ada diagnosis multiaksial. Di sini diketahui dari kasus di atas, aksis 1 menunjukkan kode di DSM 299.00, yaitu Autism Spectrum Disorder. Nah, di aksis 2 di situ ada F71, si pasien mengalami disabilitas intelektual sedang, dan F70 disabilitas intelektual ringan. Di aksis 3 pasien tidak ada diagnosis apapun, dan di aksis 4 pasien terdapat asfiksia, dan aksis 5 GAF-nya GAF itu ada 61 sampai 50 beberapa gejala yang sedang terjadi dan menetap dan mengalami disabilitas sedang. Selanjutnya di sini ada review jurnal. Jurnal yang pertama yaitu berjudul Pengalaman Orang Tua dalam Mengasuh Anak Autis di Kota Banda Aceh. Di jurnal ini diterbitkan pada tahun 2018, volume 3 nomor 2. Jurnal Psikoislamedia, Jurnal Psikologi, penulis Rosmala Dewi, Inayatillah, Rizka Yuliana. Reviewer ada Anissa Nurrahma. Tanggal mereview yaitu tanggal 5 November 2021. Subjek dalam penelitian ini yaitu subjek yang menunjukkan tingginya pengakuan terhadap anak serta mengekspresikan kasih dan sayang anak secara terbuka. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif. Hasil penelitiannya yaitu tidak semua orang tua mengetahui anaknya menderita autis sejak lahir. Demikian juga dengan sikap dan penerimaan orang tua beragam bentuknya ketika mengetahui anaknya penderita autis. Jurnal yang kedua yaitu berjudul Efektivitas Applied Behavior Analysis terhadap kemampuan interaksi sosial murid SLB dengan gangguan spektrum autis di Bali. Jurnal Psikologi Mandala. Pada tahun 2019, volume 3 nomor 2, 21-28. Penulis Ninyoman Ari Indra Dewi dan Dia Widiawati Retno Ningtyas. Reviewer yaitu ada Mbak Nila Turahmatika dengan NIM 151-2025. Tanggal mereview yaitu tanggal 4 November 2021. Hasil review jurnal ini yaitu pertama tujuannya. Tujuan penelitian ini adalah bentuk untuk mengetahui pengaruh Applied Behavior Analysis atau ABA terhadap kemampuan interaksi sosial anak autis spektrum disorder. Subjek dalam penelitian yaitu siswa SLB Gianyar dengan spektrum autis ringan yang berjumlah 5 orang dengan kriteria 7-12 tahun. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode tipe eksperimen one group, pretest, dan post-test. Dan desain ini disebut dengan skala penilaian autisme pada anak. Hasil penelitian yaitu analisa data yang digunakan dalam penilaian ini adalah uji statistik dengan teknik Wilson, Signet, rank test,
dikarenakan jumlah subjek hanya berjumlah 5 orang. Analisis data yang dilakukan untuk melihat perbedaan kemampuan interaksi sosial yang terjadi antara hasil sebelum perlakuan dengan metode applied behavior analysis dan setelah diberikan perlakuan dengan metode applied behavior analysis. Dari hasil analisis data yang dilakukan ditemukan bahwa hipotesa yang diajukan tersebut dapat diterima. Hal ini dibuktikan dari hasil data yang menunjukkan ada perbedaan tingkat kemampuan interaksi sosial yang signifikan sebelum dan sesudah pemberian perlakuan applied behavior analysis. Dengan Pi sama dengan 0,045 kurang lebih dari 0,05 sama dengan min 2,032 pada anak dengan autisme spektrum disorder selama 14 kali sesi. Jurnal yang ketiga yaitu berjudul Melatih Motorik Halus Anak Autis Melalui Terapi Okupasi. Jurnal Ortopedagogia volume 6 nomor 1 Juli 2020 1-6. Tahun 2020 penulis yaitu Risa Mahdalen dan Muhammad Sodik serta Dimas Arif Dewantoro. Reviewer di sini ada Mbak Maisha Paramita dengan NIM 151-200185. Tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk menguji pengaruh keterampilan menggunting pada motorik halus anak autis di SLB. Subjek dalam penelitian yaitu adalah 2 anak laki-laki kelas 8 di SLB Autis Laboratorium Universitas Negeri Malang yang berinisial B dan M. Metode dalam penelitian ini yaitu digunakan merupakan metode penelitian eksperimen kuantitatif deskriptif. Metode eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari adanya pengaruh dari perlakuan tertentu terhadap hal yang lain dalam keadaan yang dapat dikendalikan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dikarenakan hanya fokus pada data individu sebagai sampel penelitian. Metode ini dipilih karena tidak menggunakan kinerja antar kelompok, melainkan membandingkan subjek yang sama dalam kondisi yang berbeda. Hasil penelitian, yaitu setelah dilakukan penilaian dan analisis terhadap penilaian B, diperoleh data tentang kemampuan motorik halus anak setelah dilakukan perlakuan atau intervensi sudah baik. Min level sebesar 81,25 dengan batas atas sebesar 87,35 dan batas bawah sebesar 75 sampai 15. Perhitungan kecenderungan stabilitas berdasarkan min level, batas atas dan batas bawah sehingga diperoleh kecenderungan stabilitas kondisi baseline 1 sebesar 100% yang artinya data stabil karena kriteria stabilitas yang digunakan adalah 80 sampai 90%. Pada kondisi ini, data menunjukkan hasil stabil dengan rentang 75%. Kemudian pada analisis M, diperoleh data tentang kemampuan anak sebelum diberikan perlakuan atau intervensi cukup baik. Min level pada kondisi ini adalah sebesar 91,7 dengan batas atas sebesar 98,73 dan batas bawah sebesar 84,67. Perhitungan kecenderungan stabilitas berdasarkan min level, batas atas dan batas bawah sehingga diperoleh kecenderungan stabilitas kondisi baseline 1 sebesar 100%, yang artinya data stabil karena kriteria stabilitas yang digunakan adalah 80-90%. Pada kondisi ini, data menunjukkan hasil stabil dengan rentang 87,5 sampai 93,75%. Sehingga hasil penelitian diperoleh perbedaan skor anak saat pretest dan posttest. Sehingga disimpulkan bahwa terdapat pengaruh keterampilan menggunting terhadap kemampuan motorik halus pada anak kelas 8 di SLB Autis Laboratorium UM.
Setelah penilaian dilaksanakan, diketahui bahwa pengaruh keterampilan menggunting terhadap kemampuan motorik halus anak autis menunjukkan adanya peningkatan min level. Jurnal keempat yaitu berjudul Pengaruh Applied Behavior Analysis terhadap kemampuan berbahasa anak autis. Jurnal Psikologi Indonesia pada bulan Januari tahun 2016, volume 5 nomor 01,83 sampai 91. Penulis yaitu Hamdiatur Rahmah dan M. Farid. Reviewer di sini ada Mas Pramudita Rianto dengan NIM 151/2007. Tanggal mereview yaitu tanggal 7 November 2021. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh metode Applied Behavior Analysis terhadap kemampuan bahasa anak autis dan membantu orang tua untuk melatih anak mereka berkomunikasi dengan baik. Subjek dalam penelitian ini yaitu anak yang memiliki karakteristik autis sebagai kelompok eksperimen dengan ibu yang melaksanakan program intervensi melalui panduan modul kemampuan bahasa yang dibantu oleh ahli dan psikolog. Metode dalam penelitian ini yaitu penelitian tipe eksperimen one group, pretest dan posttest. Desain yang digunakan yaitu skala penilaian autisme pada anak. Dari hasil penelitian di sini digunakan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode one group, pretest dan posttest. Desain menyatakan bahwa terapi yang dilakukan oleh ibu sebagai figur utama dalam attachment dengan menggunakan metode Applied Behavior Analysis menunjukkan peningkatan kemampuan berbahasa pada anak autis. Kemudian dengan menggunakan metode Applied Behavior Analysis menunjukkan peningkatan berbahasa secara positif pada anak autis. Pengujian hipotesis data penelitian yang menggunakan uji t-test paired samples diperoleh T sama dengan min 4,753 dengan P sama dengan 0,009 dan B kurang lebih 0,01, yang artinya di sini ada perbedaan sangat signifikan kemampuan berbahasa sebelum memperoleh perlakuan dengan sudah memperoleh perlakuan. Jurnal terakhir yaitu berjudul Ketangguhan dan Dukungan Sosial pada Ibu yang memiliki anak dengan autisme. Jurnal Ilmiah Psikologi tahun 2021, penulis yaitu Puput Aulita, dan reviewer saya sendiri, Amila Suci Wulandari, dengan NIM 151/2061. Tanggal mereview yaitu 6 November 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana gambaran ketangguhan ibu yang memiliki anak autis serta bentuk dukungan sosial yang diterima oleh ibu. Kemudian subjek dalam penelitian ini yaitu ada 4 orang, ibu di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda yang memiliki anak dengan autisme, yaitu Ibu EF, Ibu MK, dan Ibu MA, dan Ibu RS. Metode penelitian ini menggunakan data dalam penelitian ini, yaitu data kualitatif berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu berdasarkan wawancara dan observasi telah dilakukan menunjukkan bahwa ketangguhan ibu yang memiliki anak autisme di Kecamatan Palaran lebih dominan pada aspek komitmen dan tantangan pada bentuk dukungan sosial yang diperoleh ibu menunjukkan bahwa keseluruhan subjek sangat kurang mendapatkan dukungan sosial dalam bentuk instrumental. Di sini yang terakhir akan ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Mbak Anissa, silakan. Selanjutnya ada bab 4 kesimpulan. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan autisme merupakan gangguan perkembangan anak yang bersifat kompleks. Terlihat sebelum usia 3 tahun, anak tidak mampu untuk berkomunikasi dan mengekspresikan perasaannya. Keadaan tersebut dan mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Gejala autisme muncul di awal perkembangan anak, dan gejala ini dapat bertahan sepanjang hidup anak. Oleh karena itu, pendekatan terapi harus mendorong perkembangan kompetensi anak dalam berbagai aspek perkembangan.
Stimulasi dini merupakan jawaban untuk membantu anak autis agar anak autis dapat mengoptimalkan perkembangan dan pembelajarannya. Anak-anak dengan autisme membutuhkan bantuan dan membangun hubungan sosial, belajar bahasa, dan mengatur perilaku mereka. Baik, saya rasa cukup dari presentasi kelompok kami, dan di sini sudah kami lampirkan jurnal yang sudah kami review. Mungkin teman-teman yang melihat dan menyimak dari presentasi kami bisa melihat sendiri ya bagaimana jurnal yang kita review. Di sini sudah lengkap kita lampirkan. Mungkin itu saja yang cukup kita sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.